Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal PCK atau UP untuk PPG Prajabatan, terkhusus untuk PGSD pada gelombang 2 tahun 2023 ya sebenarnya. Nah, di sini kita akan bahas pedagogi Bapak Ibu. Ini merupakan berdasarkan testimoni gelombang 1 tahun 2022. Jadi, soal UP untuk PPG Prajabatan ini tidak jauh beda dengan UP dalam jabatan. Baik, kita akan bahas soal yang pertama terkait dengan pedagogi. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, kemudian merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan titik-titik. Apakah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sintaks atau langkah-langkah dalam pembelajaran di sini, pertama siswa diminta untuk mengamati, ya. Di sini siswa mengamati, kemudian setelah mereka mengamati, berikutnya adalah membuat pertanyaan atau merumuskan pertanyaan. Itu artinya mereka akan menuliskan pertanyaan atau langsung bertanya kepada gurunya. Setelah melakukan pertanyaan, kemudian dia akan mencari jawaban atas pertanyaannya, yaitu di sini dia akan mengumpulkan data atau dia akan mengidentifikasi dari isi teks tersebut. Nah, di sini artinya dia mengumpulkan data. Setelah dia mengumpulkan, maka berikutnya dia melakukan pengambilan kesimpulan dari data-data yang ia kumpulkan. Nah, di sini ada kesimpulan. Kemudian setelah dia menyimpulkan, maka dia mempresentasikan atau dengan kata lain dia mengkomunikasikan di sini Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau kita lihat dari sintaks soal ini, maka ini adalah penerapan dari pendekatan yang digunakan di dalam kurikulum 2013. Pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 2013, saya yakin Bapak Ibu pernah mempelajarinya, yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, yaitu saintifik. Nah, untuk inquiry Bapak Ibu guru, ciri khas di dalam pendekatan inquiry itu nanti ada hipotesis yang dibuat. Kemudian dari hipotesis yang dibuat itu, dia ingin membuktikan kebenaran dari hipotesisnya. Dari mana dia ingin membuktikan kebenaran hipotesisnya, Bapak Ibu guru? Yaitu dari dia akan menguji hipotesisnya tersebut, ya. Kemudian ada discovery. Nah, kalau discovery itu dia akan mengumpulkan beberapa informasi dari hasil explore-nya. Jadi nanti guru di sini akan memberikan stimulus, kemudian siswa akan melakukan explore. Kemudian ada berbasis proyek. Kalau berbasis proyek itu ciri khasnya yaitu adanya jangka waktu yang digunakan di dalam pembelajarannya. Misalkan apa? Nah, misalkan siswa diminta untuk mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, di sana kan untuk memperhatikan dari pertumbuhan biji kacang hijau itu kan memerlukan jangka waktu. Jangka waktu yang dimaksud di sini misalkan dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Jadi itu ciri khas di dalam berbasis proyek yaitu adanya jangka waktu yang digunakan. Kemudian berbasis masalah. Kalau berbasis masalah itu nanti guru akan memberikan masalah nyata. Dari masalah tersebut, maka siswa akan mencari solusi atau solve-nya. Maka di sini jawaban yang lebih tepat Bapak Ibu guru yaitu jawaban B. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, tetapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu guru, di sini kami menyediakan program bimbel PCK untuk Bapak Ibu guru PGSD ya. Nanti kita akan bahas RPP atau model ajar, kemudian pedagogi, PTK, mata pelajaran ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika. Kemudian nanti kita akan berikan 8 pertemuan, 3 tryout soal terakurat, kemudian 8 video rekaman bimbel, dan juga gratis handout file soal dan pembahasan.
Nah, Bapak Ibu, untuk pendaftarannya silakan ketik daftar PCK, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Pendaftaran terakhir nanti pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. Insya Allah nanti pelaksanaan pada tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, Bapak Ibu. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajar kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling cocok untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media titik-titik, apakah audio dan atau audiovisual, yang B visual dan atau cetak, C audiovisual dan atau visual, D audio dan atau IT, E non cetak dan atau cetak. Nah, jadi Bapak Ibu guru, untuk media yang digunakan itu nanti ada namanya audio, kemudian ada namanya visual, dan audio serta visual. Nah, di sini Bapak Ibu guru, untuk menentukan media yang kita gunakan, maka nanti media itu harus bisa berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Media yang digunakan boleh apapun saja Bapak Ibu guru, itu bebas. Mau audio visual, mau visual saja, atau mau audio saja itu bebas. Asalkan di dalam pembelajaran itu tercapai atau bisa mengantarkan pembelajarannya. Nah, misalkan yang mau dibahas adalah tentang peraturan perundang-undangan, maka nanti media yang digunakan itu harus bisa menyampaikan tentang peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu, media yang digunakan tuh boleh apa saja. Nah, di dalam soal ini, yang akan diidentifikasi oleh siswa adalah informasi dari teks laporan. Nah, hasil observasi. Nah, kalau yang ini yang akan diidentifikasi nanti atau yang akan perlu dipelajari, maka media tersebut harus bisa menampilkan terkait dengan informasi dari teks laporan hasil observasi ini, berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, kalau dibaca atau diperdengarkan nanti Bapak Ibu guru, bisa menggunakan audio visual, bisa menggunakan audio, atau juga bisa hanya menggunakan visual. Kenapa kita bisa menggunakan visual, Bapak Ibu guru? Karena di sini dibaca. Dibaca itu karena di sini adalah hasil atau informasi dari teks laporan, maka nanti bisa menggunakan audio ataupun audio visual ataupun visual saja. Nah, jadi di sini jawaban yang lebih tepat itu yang mana Bapak Ibu? Nah, jadi yang lebih tepat adalah jawaban C Bapak Ibu guru ya, yaitu audio visual dan atau visual. Nah, jadi boleh mana saja Bapak Ibu guru, audio visual saja boleh, visual saja boleh. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Soal berikutnya, seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 4.8 mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik. Apakah lingkungan sekolah, kumpulan cerita rakyat atau hikayat, berbagai buku referensi, rekaman drama dari televisi, kemudian yang E, teks berita dalam surat kabar. Baik Bapak Ibu, di sini adalah yang diminta di dalam pertanyaan soal ini, yaitu sumber pembelajaran yang paling sesuai dengan KD-nya atau kompetensi dasar. Nah, jadi untuk sumber nanti kita harus sesuaikan dengan apa yang ada pada KD Bapak Ibu guru, yaitu tentang cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Jadi nanti pada intinya sumber yang kita gunakan itu adalah tentang membahas terkait dengan cerita rakyat. Apakah lingkungan sekolah? Tentu kalau lingkungan sekolah Bapak Ibu guru itu tidak sesuai dengan cerita rakyat, maka ini otomatis salah. Kemudian kumpulan cerita rakyat atau hikayat, nah ini akan kita simpan. Kemudian yang C, berbagai buku referensi, ini juga kita eliminasi saja Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sini yang kita cari adalah tentang cerita rakyatnya. Kemudian yang di rekaman drama dan televisi ini otomatis salah.
Kemudian yang E adalah teks berita dalam surat kabar, ini juga salah. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, nanti ketika Bapak Ibu guru ditanya tentang sumber pembelajaran atau sumber belajar, maka nanti sumber pembelajaran tersebut harus sesuai dengan apa yang ada pada KD ataupun indikator. Jadi tekanannya pada kedua hal itu, Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lebih belajar lebih giat atau lebih banyaknya, nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti bimbel yang kami adakan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 Oktober untuk pendaftaran nanti pada tanggal 3 Oktober ini terakhir, Bapak Ibu guru ya. Jadi insya Allah untuk pembelajaran nanti akan sangat membantu Bapak Ibu guru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam PCK-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.